Saat Putin merasa menguasai segalanya, Ukraina justru membalikkan keadaan. Dengan strategi ganda baru yang jenius, yang dirancang untuk mengakhiri Rusia untuk selamanya, Ukraina telah mengungkapkan bagaimana mereka akan memenangkan perang ini. Strategi ini akan berhasil, terlalu bagus untuk tidak berhasil. Rusia sekarang harus menghadapi situasi yang semakin memburuk saat mereka melihat Ukraina semakin kuat. Dua strategi baru Ukraina yang kuat akan melukai Rusia dengan cara berbeda. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan Ukraina akan menyerang infrastruktur energi Rusia lebih keras pada 2026. Ia menyebut hal ini saling menguntungkan kedua pihak. Zelensky menyatakan Ukraina menganggap infrastruktur energi Rusia sebagai target militer yang menjadi kabar buruk bagi Putin. Kedua, Ukraina memperluas ekspor senjatanya dengan mendirikan hampir selusin pusat ekspor pada tahun 2026 yang akan memperkuat hubungan Ukraina dengan mitra-mitra Eropanya dan NATO. Semakin kuat hubungan tersebut, semakin kecil peluang Putin untuk menjauhkan mitra-mitra Ukraina. Kombinasi 1-2 ini membuat Rusia terhuyung dan strategi ganda ini bisa cukup untuk mengakhiri Rusia selamanya. Kami akan membahas strategi ekspor baru Ukraina pada paruh kedua video ini, di mana kami akan membahas secara mendalam apa yang dilakukan Ukraina dan mengapa hal itu penting. Mari kita simak komentar terbaru Zelensky tentang perubahan sektor energi Ukraina, garis depan serangan, serta apa artinya bagi kemampuan Putin untuk melancarkan perang brutal yang ia mulai hampir 4 tahun lalu. Melalui X pada 8 Februari, Zelensky membagikan video pertemuannya dengan para guru dan siswa di Institut Penerbangan Kiev. Presiden Ukraina mengatakan, kita tidak perlu memilih antara menyerang target militer atau energi. Dia menjual energi dan minyak. Jadi, apakah itu energi atau target militer? Sebenarnya, tak ada bedanya. Dia jual minyak, dapat uang, investasikan untuk senjata, lalu gunakan senjata itu membunuh orang Ukraina. Ini adalah pernyataan besar. Untuk pertama kalinya, Ukraina mengakui bahwa mereka akan menyerang infrastruktur energi Rusia. Itu bukan hanya soal kilang minyak dan depo yang mereka serang sepanjang 2025. Zelensky menyatakan segala hal terkait energi Rusia adalah bagian dari upaya perang. Target sasarannya baru saja diperluas. Rusia yang selama ini menyerang fasilitas energi Ukraina akan merasakan akibatnya sendiri secara besar-besaran pada tahun 2026. Logika keputusan Ukraina ada pada perbedaan target sipil dan militer. Seperti yang dilaporkan oleh News Sky, Ukraina harus sangat berhati-hati terhadap apa yang mereka serang untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum kemanusiaan internasional. Rusia sudah sering melakukan hal itu. Sampai akhir tahun 2025, 14.999 warga sipil Ukraina telah tewas akibat serangan Rusia sejak awal invasi. Sebanyak 40.601 orang lainnya telah terluka. Setiap musim dingin, Rusia berulang kali menyerang infrastruktur energi Ukraina, membuat puluhan ribu warga Ukraina tanpa pemanas dan listrik. Salah satu serangan seperti itu pada 4 Februari menargetkan Zaporizhia, membuat 53.000 rumah tangga Ukraina di kota itu dan wilayah sekitarnya tanpa listrik. Ukraina menyadari mereka berada di batas antara serangan sah dan meniru penjahat dalam kisah perang Ukraina. Perbedaan yang harus dibuat Ukraina, menurut News Sky, bukanlah apakah target yang mereka serang berbentuk sipil. Sebaliknya, Ukraina harus memastikan bahwa apa yang mereka serang dengan strategi barunya adalah target yang benar-benar memberikan kontribusi efektif terhadap upaya perang Rusia. Atau mereka memberi keuntungan militer nyata bagi Ukraina saat diserang. Infrastruktur yang jadi target Ukraina sejauh ini memenuhi dua kriteria itu. Depot dan kilang minyak Rusia, serta pabrik gasnya, semua mendanai mesin perang Rusia. Anda akan segera mengetahuinya. Ukraina perlu memperhatikan serangannya terhadap infrastruktur energi sipil dari sudut pandang hukum kemanusiaan. Serangan Ukraina ke infrastruktur energi di Belgorod menyebabkan pemadaman listrik beberapa kali di minggu pertama Februari. Jika dilihat secara terpisah, serangan-serangan ini bisa dianggap mirip dengan yang dilakukan Rusia di Ukraina. Perbedaannya adalah Belgorod dianggap oleh Ukraina sebagai target militer yang sah.
Rusia telah mengirim wajib militernya ke Belgorod sejak April 2025 dan mereka adalah target militer yang sah. Prajurit Rusia membutuhkan kekuatan, melakukan apa yang mereka dibayar untuk lakukan. Mematikan listrik di Belgorod, melemahkan pasukan Rusia, memberikan keuntungan militer yang jelas, dan kontribusi efektif yang dibutuhkan untuk membuat serangan Ukraina menjadi sah. Strategi utama Ukraina adalah menghancurkan sumber daya demi melemahkan Rusia. Zelensky menegaskan dalam pidatonya, menambahkan, apa yang harus dilakukan orang Ukraina ada dua cara. Kita bisa membangun senjata dan menyerang senjata mereka, atau kita menyerang sumber di mana uang mereka dihasilkan dan dilipat gandakan, dan sumber itu adalah sektor energi mereka. Itulah yang terjadi. Semua ini adalah target sah kami di sektor Belgorod. Sumbernya para wajib militer dan fasilitas militer di Belgorod. Rusia memanfaatkannya untuk melukai Ukraina lebih luas, baik terkait penargetan energi Rusia maupun dampaknya bagi Rusia. Sumbernya minyak. Dampaknya terasa di seluruh Rusia. Ukraina ingin mengambil dana yang dipakai Rusia untuk membangun senjata. Menurut Zelensky, menyerang persediaan memang bermanfaat, tapi Rusia tetap bisa membuat lebih banyak lagi. Inti dari strategi pertama Ukraina adalah menghancurkan apa yang digunakan Rusia untuk menghasilkan uang tunai yang dibutuhkan untuk membangun. Minyak dan gas berada di jantung aliran pendapatan Rusia, seperti yang dijelaskan oleh Oxford Institute for Energy Studies. Pendapatan yang dihasilkan dari minyak dan gas menyumbang antara 30 hingga 50% dari anggaran federal Rusia pada tahun tertentu. Dengan kata lain, industri energi Rusia merupakan penyumbang besar bagi upaya perang Rusia. Kita tahu hal itu berdasarkan laporan dari Badan Intelijen Luar Negeri Jerman, Bundesnachrichtendienst atau Bundesnachrichtendienst. Menurut Bundesnachrichtendienst, Rusia telah berbohong tentang berapa banyak yang mereka habiskan untuk militernya dengan menggelontorkan 66% lebih banyak uang daripada yang secara resmi mereka nyatakan. Terlepas dari penipuan yang jelas terhadap rakyat Rusia, pengungkapan ini menunjukkan sebagian besar anggaran federal Rusia digunakan untuk invasi Ukraina. Secara khusus, Rusia menghabiskan 137,9 miliar dolar untuk perang di Ukraina pada tahun 2025. The Jerusalem Post melaporkan, namun Bundesnachrichtendienst menyatakan Rusia juga membiayai proyek terpisah terkait militernya yang tampaknya tak tercantum di anggaran resmi. Artinya, Rusia akan mengalokasikan setengah anggaran federalnya untuk perang pada 2025. Ketika setengah anggaran berasal dari minyak dan gas, strategi infrastruktur energi Ukraina menjadi masuk akal. Menurut Moscow Times, Ukraina makin gencar menyerang sektor minyak dan gas di 2025. Yevgeny Borovikov, wakil direktur Mainz, perusahaan pialang asuransi, menyatakan serangan Ukraina pada sektor energi Rusia tahun 2025 menyebabkan Rusia rugi dan kehilangan keuntungan sebesar 12,9 miliar dolar. Sebesar 1,29 miliar dolar hilang akibat kerusakan langsung dari serangan drone Ukraina. Kemungkinan ini adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan energi Rusia untuk mengganti atau memperbaiki peralatan yang dihancurkan Ukraina. Semua uang ini adalah sumber yang disebut Zelensky, dan pengambilannya dari Rusia berdampak langsung di medan perang. Tentu saja, kehilangan miliaran dolar keuntungan berarti lebih sedikit uang untuk serangan Rusia, yang juga berarti investasi yang lebih rendah untuk senjata yang digunakan di Ukraina. Ukraina sudah memperparah keadaan dalam hal ini dengan menargetkan banyak kilang minyak Rusia beberapa kali secara beruntun. Rusia kehilangan hingga 1/4 kapasitas kilang minyaknya, sehingga pemerintah membatasi ekspor bensin dan diesel demi mencegah kekurangan bahan bakar domestik, menurut News Sky. Namun, tidak semua produk minyak olahan Rusia untuk dijual. Sebagian besar produk itu seharusnya dikirim ke Ukraina untuk pasukan Putin. Seperti rakyat Rusia dan pembeli produk mereka, pasukan Putin juga sering kekurangan kebutuhan. Pada 2025, menjelang akhir Oktober, Express melaporkan beberapa tentara Rusia terpaksa membeli bahan bakar di pom bensin karena militer kehabisan bensin dan solar. Itu memalukan bagi Putin.
Hal itu memperlihatkan betapa buruknya Rusia mengelola militernya, serta seberapa besar dampak serangan infrastruktur energi Ukraina. Pada 9 Februari tahun ini, masalah bahan bakar Rusia di garis depan tetap belum membaik. Pada tanggal itu, United 44 media melaporkan bahwa pasukan Rusia di wilayah Kherson, Ukraina, terdampar setelah Ukraina menyerang konvoi bahan bakar yang sedang menuju ke mereka. Serangan ini memang terjadi di Ukraina, bukan di Rusia. Hilangnya satu konvoi bahan bakar ke pasukan yang terdampar menunjukkan situasi genting bagi pasukan Rusia. Mereka tidak punya cadangan bahan bakar atau kelebihan untuk dikirim Rusia. Yang sedang dikirim adalah semua milik pasukan Putin, jadi jika bahan bakar dihancurkan, biasanya tak ada lagi yang datang. Sumber daya Rusia sangat terbatas, kendaraan hancur dan tidak bisa bergerak, sehingga tentara Rusia harus menyerang posisi Ukraina dengan berjalan kaki. Serangan-serangan ini telah menewaskan banyak tentara Rusia. Satu-satunya hal yang menahan Ukraina untuk membuat strategi pertamanya benar-benar mematikan bagi Rusia adalah Ukraina tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk meniru serangan Rusia terhadap sektor energi Ukraina. Kapasitas produksi dan hubungan dengan mitra membatasi jumlah rudal dan drone yang bisa dibangun atau dibeli Ukraina untuk merusak Rusia. Masalah-masalah ini tidak dihadapi oleh Rusia, setidaknya tidak dalam skala yang sama seperti Ukraina. Namun, disinilah strategi kedua Ukraina akan mulai menciptakan beberapa perubahan jika kemitraan yang kuat adalah hal yang dibutuhkan Ukraina untuk membangun kekuatan agar bisa menghantam Rusia lebih keras. Hal ini akan dilakukan pada 2026 ketika Ukraina membangun pusat ekspor. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang hal itu, masih banyak lagi informasi seperti ini. Jadi jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari The Military Show, jangan lupa untuk berlangganan agar mendapatkan lebih banyak analisis tentang strategi Ukraina. Di bidang kemitraan, Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina akan melakukan perluasan besar-besaran kapasitas industri militer mereka di luar negeri. 10 pusat ekspor baru diperkirakan mulai beroperasi pada 2026. Menurut laporan AA, Presiden Ukraina menyatakan pusat-pusat ini akan tersebar di seluruh Eropa. Pertengahan Februari, produksi drone Ukraina mulai di Jerman, saya akan menerima drone pertama. Ini adalah jalur produksi yang berfungsi di Inggris, semua ini teknologi Ukraina kita, kata Zelensky. Selain itu, akan dibangun juga pusat-pusat di negara-negara Baltik dan Nordik, beberapa di antaranya memiliki kekhawatiran sendiri, bahwa Putin bisa saja mencoba melakukan kepada mereka apa yang telah dia lakukan terhadap Ukraina. Zelensky mengisyaratkan alasan utama pentingnya pusat-pusat ini bagi Ukraina, sehingga merugikan Rusia. Keamanan Eropa kini bergantung pada teknologi dan drone, dengan berbagai proyek yang sangat mengandalkan teknologi serta spesialis Ukraina, ujar Zelensky. Dengan kata lain, Ukraina sedang membaurkan diri ke dalam seluruh ekosistem pertahanan Eropa dengan cara yang tidak pernah diinginkan Putin untuk dilihat. Saat Ukraina membantu Eropa dengan mendirikan pusat-pusat ini bersama-sama, Ukraina juga sedang membangun hubungan dengan negara-negara yang dapat memberikan apa yang dibutuhkan Ukraina untuk memperluas manufakturnya sendiri dan meningkatkan kapasitas hingga mampu menjalankan strategi pertama yang telah kita bahas dengan jauh lebih baik. Kita akan kembali membahas hubungan-hubungan ini dan bagaimana mereka membantu dalam beberapa menit lagi. Menurut Kiev Independent, pembentukan pusat ekspor baru ini adalah tindak lanjut instruksi Zelensky kepada Kementerian Pertahanan Ukraina pada Oktober 2025. Presiden Ukraina ingin memulai ekspor senjata Ukraina secara terkontrol ke Eropa mulai November. Tujuannya, seperti yang dikatakan Zelensky, adalah menginternasionalkan produksi senjata Ukraina, terutama karena produksi drone Ukraina melebihi pendanaan perang. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita ambil dari ini. Konsep internasionalisasi membantu Ukraina lebih dari sekadar membentuk kemitraan. Ukraina pada dasarnya membagikan beberapa rahasia pertahanannya ke negara Eropa, tempat pusat ekspornya akan dibangun. Pusat-pusat itu akan membuat drone untuk Ukraina sesuai spesifikasi yang digunakan Ukraina. Bayangkan jika Rusia berhasil melancarkan serangan ke produsen drone dalam negeri Ukraina. Ini sulit dilakukan karena Ukraina mendesentralisasi produksi drone untuk menghindari situasi seperti ini. Namun,
Jika Rusia berhasil menemukan lokasi beberapa produsen terpenting dan menghancurkannya, pusat ekspor tersebut bisa beralih fungsi untuk tujuan baru. Ukraina dapat memanfaatkannya untuk membuat drone dan senjata lain di area aman yang tak terjangkau Rusia. Ya, Ukraina akan kehilangan uang yang seharusnya bisa didapatkan dari senjata-senjata itu. Namun, hal ini akan memastikan pasokan drone yang dibutuhkan untuk menahan Rusia, bahkan jika produsen dalam negerinya dihancurkan. Hal menarik kedua yang bisa kita ambil dari tujuan Zelensky dalam ekspor adalah soal produksi drone yang melampaui pendanaan perang Ukraina. Dengan kata lain, Ukraina membutuhkan lebih banyak uang. Zelensky menyatakan drone yang diekspor adalah kelebihan produksi saat mengumumkan program ekspor. Saat ini, total utang Ukraina mencapai 213,3 miliar dolar yang merupakan peningkatan sebesar 29,5% dibandingkan tahun 2024. Rasio utang terhadap produk domestik bruto negara tersebut juga berada di kisaran 100% yang bukan merupakan situasi keuangan yang baik. Sekitar 40% utang Ukraina termasuk pinjaman yang akan dibahas dimiliki Uni Eropa atau Uni Eropa. Anda mungkin mulai melihat korelasi di sini lewat ekspornya. Ukraina akan bisa mengumpulkan uang untuk mulai membayar utang ini segera atau untuk mulai membayar kebutuhan-kebutuhannya tanpa harus menambah utang lagi. Bagaimanapun juga, ini adalah situasi menang-menang bagi Ukraina. Ini menunjukkan bagian kedua, strategi ganda Ukraina bisa sangat penting bagi kelangsungan jangka panjang negara melawan Rusia. Kita melihat perluasan besar jejak pertahanan Ukraina. Media ketahanan menetapkan, dengan lebih dari 200 perusahaan drone di Ukraina yang semuanya telah terbentuk atau berkembang sejak Putin melancarkan invasinya. Ada potensi besar bagi Ukraina untuk mengubah jenis aset yang telah menjadi transformasional dalam istilah pertahanan menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan miliaran dolar setiap tahun bagi ekonomi Ukraina. Ukraina sedang memimpin sebuah revolusi militer, kata Dewan Atlantik. Namun, agar revolusi itu benar-benar terwujud, dibutuhkan banyak dukungan dari Barat. Baik untuk memastikan bahwa sektor pertahanan Ukraina yang sedang berkembang mencapai potensinya, maupun untuk memastikan bahwa Putin dihentikan langkahnya di Ukraina. Ini membawa kita ke poin kemitraan yang telah dibahas sebelumnya. Ukraina tahu bahwa Eropa membutuhkannya, tentu saja tidak lebih dari Ukraina membutuhkan Eropa. Tetapi cukup sehingga Ukraina sekarang berada dalam posisi di mana ia dapat mulai bergerak menuju menjadi mitra setara dalam hubungan yang telah dibentuknya dengan banyak anggota NATO Eropa. Seperti ditulis mantan Perdana Menteri Ukraina, Alexei Honcharyk, pada edisi 26 Januari di media Atlantic Council's Dispatches. Satu hal yang benar-benar kurang dimiliki Eropa saat mereka mempersenjatai diri kembali untuk bersiap menghadapi apapun yang direncanakan Putin selanjutnya adalah kecepatan. Ukraina menghadirkan kecepatan. Ukraina berinovasi sangat cepat sejak invasi Rusia, dan kini mereka punya teknologi yang akan dibutuhkan Eropa di masa depan. Disinilah 10 pusat ekspor baru di Eropa benar-benar akan menunjukkan perannya. Ukraina kini menjadi kekuatan super drone. Dengan pusat baru ini, Ukraina akan berperan sentral dalam pertahanan Eropa dan mulai memasok senjata terintegrasi ke mitra utama. Integrasi meningkatkan kepatuhan, yang membuka peluang pengembangan strategi tingkat Eropa bergantung pada keberlanjutan Ukraina. Agar Ukraina bertahan, negara itu butuh dukungan terus-menerus dari mitra Eropa yang sudah banyak membantu. Disinilah kecerdasan strategi Ukraina bagian kedua. Ukraina menjadikan dirinya tak tergantikan bagi pertahanan Eropa, dan mitra yang tak tergantikan tidak boleh dibiarkan jatuh akibat agresi Putin. Eropa menyadari hal ini seperti Ukraina. Karena alasan bertahan hidup, Uni Eropa menyetujui pinjaman 90 miliar euro kepada Ukraina dan menjadi penjaminnya. Alasan lainnya adalah kebutuhan Ukraina untuk bertahan dan berkembang pasca perang dengan Rusia. Uni Eropa dan Amerika Serikat menawarkan rencana 10 tahun senilai 800 miliar dolar untuk membangun kembali Ukraina pasca perang dengan dana publik dan swasta. Rencana ini juga mempercepat keanggotaan Ukraina di Uni Eropa, menjadi dorongan besar bagi negara itu. Ini adalah pengakuan atas peran Ukraina yang kian penting dalam pertahanan Eropa melawan Rusia. 10 pusat ekspor yang akan muncul pada 2026 diperkirakan jadi yang pertama
dari banyak pusat lain yang memperkuat posisi Ukraina sebagai kekuatan besar pertahanan Eropa. Agar dekade-dekade mendatang tetap ada, Eropa harus terus mendukung Ukraina. Zelensky memastikan rencana ekspor itu akan terjadi. Untuk Rusia, strategi ganda ini berarti dua hal. Di sektor energi, mereka akan kehilangan lebih banyak minyak dan gas, serta infrastruktur yang melayani kepentingan sipil dan militer. Uang akan habis, serangan di garis depan melemah karena kekurangan bahan bakar. Ukraina akan terus mengikis hasil Rusia hingga habis. Dengan rencana ekspor, Ukraina akan memperkuat diri untuk meningkatkan strategi awalnya dengan dukungan mitra Eropa. Dukungan itu mungkin datang melalui uang yang dihasilkan dari penjualan drone, pinjaman, donasi, atau bahkan drone yang dibuat di Eropa menggunakan skema dari Ukraina. Yang terpenting, dukungan ini berlanjut, strategi ganda melemahkan Rusia dan memperkuat Ukraina, serta membahas kontribusi Ukraina bagi pertahanan Eropa. Selain drone, banyak hal lain yang bisa segera dibangun di pusat ekspor Eropa. Senjata laser, kawanan AI, dan rudal jarak jauh, semuanya merupakan bagian dari inovasi pertahanan dalam negeri Ukraina, dan semuanya sedang mengubah perang Ukraina saat ini. Cari tahu lebih lanjut di video kami, dan jangan lupa untuk berlangganan The Military Show agar tetap mendapatkan informasi terbaru tentang semua langkah besar yang diambil Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.